Kesempatan kedua Elkan Bagot datang. Fakta Shane Patinama yang kembali gabung skuad Garuda. Juru taktik Argentina bungkam barisan lokal pride. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sintayong gerak cepat, kesempatan kedua Elkan Bagot datang. Kabar menarik datang dari pelatih timnas Indonesia Sintayong yang mungkin bisa mempertimbangkan untuk memberi kesempatan kedua kepada Elkan Bagot untuk FIFA Matchday Juni menyusul ketiadaan JIZ. Sebagaimana diketahui, sebelum menghadapi Irak dan Filipina, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Tanzania dalam laga uji coba di Stadion Madia pada tanggal 2 Juni mendatang. Sintayong sendiri tidak akan bisa memainkan bek tengah andalannya JIZ yang tengah sibuk bersama Venezia. Izas berhasil membantu Chili Arancino Verdi lolos ke final playoff Serie B untuk memperebutkan tiket promosi ke Serie A, kasta tertinggi sepak bola Italia. Menariknya, meski JIZ absen di laga uji coba, Sintayong masih memiliki sejumlah bek tengah lainnya seperti Justin Hubner, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari. Namun demikian, tidak semuanya bakal langsung tersedia. Sebut saja Ridho dan Ferrari mungkin bisa dipastikan tersedia lantaran Liga 1 musim ini telah menyelesaikan musim reguler. Jordi Amat juga bisa tersedia karena Johor Darul Takzim tak punya jadwal di Liga Malaysia untuk akhir pekan ini. Kendati begitu, Justin Hubner masih bisa absen karena Cerezo Osaka masih memiliki pertandingan pada Sabtu mendatang. Jika Izas dan Hubner tidak ada, maka praktis timnas Indonesia kekurangan opsi untuk pos back tengah untuk laga kontra Tanzania. Mengingat kekurangan personel, pelatih Sintayong mungkin bisa memberi kesempatan kedua kepada Elkan Bagot yang tak termasuk dalam 22 nama yang dipanggil olehnya untuk FIFA Matchday Juni ini. Jika diberi kesempatan, diharapkan Elkan sendiri mampu membuktikan kualitas serta etos kerjanya untuk Merah Putih usai sempat pro dan kontra lantaran liburan di tengah pemanggilan skuad Garuda Muda beberapa waktu yang lalu. Fakta Shane Patinama yang kembali gabung skuad Garuda. Pertama, mengawali karir sepak bola di usia 6 tahun. Shane Patinama memulai karir di dunia si kulit bundar pada usia 6 tahun di akademi kota kelahirannya SV Lelystad 67. Bakatnya selama bermain di klub tanah kelahirannya sempat dilirik oleh tim besar. Pemain bertinggi 1,85 meter itu kemudian hijrah ke Akademi Ajax Amsterdam pada 2007. Ia menimba ilmu selama 3 tahun di Ajax sebelum akhirnya pindah ke Akademi FC Utrecht pada 2010. Shane tercatat berhasil menembus Utrecht U21 pada 2017. Kedua, melanglang buana bersama klub Eropa. Usai dilepas FC Utrecht, Shane Patinama gabung FC Telstar pada musim 2019-2020 dengan status bebas transfer. Namanya baru tercatat di papan skor saat melawan Excelsior di laga pekan ke-22. Sejak saat itu, kemampuan mengolah bolanya cukup baik hingga menjadi andalan FC Telstar di musim berikutnya. Pada musim 2021-2022, pemain bek kiri itu hijrah ke Liga Norwegia Viking FK. Karirnya seketika melejit usai menjadi pilihan utama klub dengan 70 penampilan serta 3 gol di semua kompetisi. Pada Februari 2024, Shane menandatangani kontrak 2,5 tahun bersama klub Belgia, KAS Eupen. Ketiga, bertekad banggakan mendiang sang papa. Meski berkewarganegaraan Belanda, Shane Patinama belum pernah sekalipun bermain di level timnas. Namanya dinilai kurang tenar dibandingkan bek-bek negeri kincir angin lain yang lebih bersinar. Hingga akhirnya Shane menjalani proses naturalisasi serta pengambilan sumpah warga negara Indonesia pada 2023 lalu. Hal ini mengingat Shane masih memiliki darah Nusantara dari sang papa yang merupakan keturunan Maluku dan lahir di Semarang, Jawa Tengah. Momen tersebut tentunya tak ingin disia-siakan Shane untuk membela negara kelahiran papanya. Ia bahkan telah bercita-cita bermain di timnas Indonesia untuk membanggakan mendiang sang papa.
Usai absen lantaran cedera, kini Sean Patinama kembali memperjuangkan tempatnya di skuad Garuda. Sintayong diam, juru taktik Argentina bungkam barisan lokal pride. Semakin meningkatnya kebijakan naturalisasi pemain yang dilakukan oleh federasi dan juga Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia membuat para pengamat sepak bola nasional telah berkali-kali memberikan respon. Tak hanya respon positif, respon negatif juga kerap kali terlontar oleh mereka yang menilai bahwa kebijakan tersebut kurang tepat, mengingat di mata mereka banyak talenta berbakat yang bisa diambil dari dalam negeri. Salah satu sosok yang paling getol dalam memberikan kritik ini adalah Bung Toel. Dalam beberapa kesempatan, pria bernama asli Tommy Welly tersebut memberikan reaksi yang berlawanan dengan kebijakan Coach STY yang memanggil para pemain naturalisasi alih-alih memanggil para pemain yang berlaga di kompetisi domestik. Pria yang juga berprofesi sebagai pengamat sepak bola tersebut juga sempat melontarkan kekesalannya terhadap kebijakan tersebut dengan mempertanyakan manfaat dan esensi digelarnya Liga 1 Indonesia jika nanti skuad timnas diisi oleh pemain-pemain keturunan yang berkarir di Eropa atau pemain-pemain Indonesia yang abroad ke luar negeri. Namun nyatanya tak perlu seorang STY yang memberikan bungkaman terhadap pernyataan tersebut. Pasalnya secara tak langsung pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni menjawab cibiran yang pernah dilemparkan oleh Bung Toel tersebut. Hal ini tak lepas dari komposisi pemain yang dipanggil oleh pelatih Scaloni untuk menjalani pertandingan melawan Ekuador dan Guatemala. Pasalnya melansir laman alfa.com dan unggahan akun Instagram resmi Federasi Sepak Bola Argentina @alfaselection, pelatih yang membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia edisi 2022 tersebut hanya memanggil satu nama saja yang berasal dari kompetisi domestik. Untuk itu, berkaca pada pemanggilan pemain yang dilakukan oleh Scaloni, apa yang diresahkan oleh Bung Toel tempo hari sudah terjawab. Karena bagaimanapun dalam pemanggilan pemain ke timnas, indikator utamanya adalah kualitas sang pemain, bukan orientasi di liga mana sang pemain tersebut bermain.